mendengarkan podcast ini. Oleh karena ajaran yang salah, banyak orang Kristen berpikir bahwa dibenarkan artinya dianggap benar. Kemudian walaupun masih banyak dosanya dengan karakter yang buruk, seseorang bisa masuk surga. Menurut mereka hal ini terjadi sebab keselamatan dapat dialami seseorang bukan karena berdasarkan perbuatan baik tetapi berdasarkan iman. Pengertian keselamatan di sini sangatlah dangkal, sebab keselamatan hanya dipahami terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Padahal keselamatan itu proses dikembalikannya manusia ke rancangan semula. Adapun iman yang dimaksudkan oleh mereka ini hanyalah sebuah pengaminan akali atau persetujuan pikiran. Itu hanya sebuah aktivitas pikiran atau nalar. Ini pandangan keliru. Menurut mereka, orang-orang Kristen yang tidak memahami kebenaran ini, asal mengakui atau setuju terhadap status Yesus, mengakui status Yesus sebagai juru selamat, maka berarti sudah beriman. Pembenaran semacam ini adalah pembenaran oleh iman yang palsu, iman yang berkadar rendah. Iman yang dipahami hanya sekedar aktivitas nalar atau pikiran. Dan menurut mereka iman semacam itu sudah cukup menyelamatkan dan diterima oleh Allah. Ini tidak tepat. Kalau iman yang dimiliki hanya mengakui status Yesus sebagai juru selamat, maka pembenaran yang dia rasa telah dimiliki itu pembenaran yang palsu. Dan doktrin seperti ini menipu, saudara, menipu. Sebagian besar orang Kristen terjebak dalam kebodohan ini. Sadar atau tidak sadar, pembenaran yang dipahami itu sebagai satu karunia di mana manusia mudah masuk surga. Dan kalau sudah berpikir demikian, terus terang, ini sudah seperti benang kusut. Kita tidak tahu bagaimana menguraikannya. Sebab harus belajar mengenai apa itu iman, apa itu keselamatan, apa dasar pengudusan, pengurusan aktif, pasif, dan lain sebagainya. Tidak sederhana, saudaraku. Tentu banyak orang Kristen yang lebih menyukai model keselamatan seperti itu. Keselamatan yang murahan. Tidak bisa tidak dampak yang ditimbulkan oleh pemahaman yang salah mengenai iman dan keselamatan tadi, mereka membangun keberagamaan dalam kekristenan. Kekristenan tidak menjadi jalan hidup, tetapi menjadi sekedar keagamaan. Bagaimana orang bisa merdeka dari rasa bersalah? Bisa melalui bangunan doktrin yang membuat seorang bisa tidak lagi merasa bersalah. Tetapi ini jadi iman fantasi. Kristen yang gadungan ini. Merdeka dari rasa bersalah. Yang benar adalah benar-benar berusaha tidak bersalah. Benar-benar berusaha tidak bersalah. Jadi kalau semua diformatkan di dalam nalar, ya, kekristenan tidak menjadi jalan hidup, yaitu mengikuti jejak Tuhan Yesus dalam kesucian dan kesempurnaan mematuhi kehendak Bapa. Kekristenan seperti ini hanya diwarnai doktrin, liturgi, dengan musik yang seagung-agungnya. Lalu keberhasilan hidup, keberhasilan karir, studi, gedung gereja yang megah, dan lain sebagainya. Dan mereka akan menunjukkan kebanggaan itu, karena mereka merasa diberkati Tuhan. Mereka mau membuktikan doktrin benar mereka dengan sukses. Jadi tidak heran kalau dalam pertemuan-pertemuan, di dalam seminar-seminar mereka, biasa juga mereka memanggil orang-orang sukses untuk bersaksi. Ini loh contoh orang sukses. Gedung gereja besar, musik yang agung. Saya tidak katakan tidak boleh sukses, kita harus sukses. Bukan tidak boleh punya gedung gereja besar, tapi jangan itu menjadi kebanggaan.
Tapi simptom atau gejala ini Bapak Ibu mesti tangkap dengan bijak dan cerdas. Saya tidak bermaksud menjolimi siapapun, tapi saya mengajak Anda berpikir smart. Kalau satu kali saya berbuat salah, Anda akan tahu. Jadi saya pun juga tidak boleh bikin salah. Iman adalah tindakan atau perilaku yang menyita seluruh hidup. Jadi bukan sekedar pengaminan akali, persetujuan pikiran, aktivitas nalar ini. Kelompok Kristen yang meyakini bahwa dibenarkan artinya dianggap benar, walau karakternya tidak seperti yang Bapa kehendaki, kemudian dipermudah masuk surga, karena keselamatan bukan berdasarkan perbuatan baik, tapi iman, ini menyimpang dari Injil. Itu bukanlah Injil yang Tuhan Yesus ajarkan. Ini akan melahirkan Kristen yang palsu. Biasanya mereka kurang menghargai nilai perilaku atau perbuatan dari karakter yang baik secara proporsional. Jadi kurang menghargai perbuatan baik secara proporsional. Sebenarnya di sini saya mau menjelaskan satu hal nih saudaraku, ya. Jadi dibenarkan itu dianggap benar menurut mereka yang salah nih ya. Walau karakter masih buruk, boleh meyakini, asal bisa meyakini masuk surga. Masuk surga. Ada kelompok kedua, ini kelompok buruk ya, yang baik sedikit. Dianggap benar, berusaha baik, lalu sama meyakini masuk surga. Yang ini masuk neraka nih. Ini masuk neraka. Tapi percaya Pak, percaya itu bertindak, menyerahkan diri kepada objek yang dipercayai. Yang ini bisa masuk dunia akan datang tapi menjadi anggota masyarakat. Yang benar, dibenarkan itu artinya dipindahkan status, sama juga dibenarkan dari manusia berdosa, pemberontak dianggap bukan pemberontak, lalu belajar sempurna. Bukan baik ya Pak, meninggalkan dunia dengan segala kesenangannya untuk bisa dimuliakan. Yang benar ini tidak benar juga. Saya ulangi, dibenarkan itu bukan dianggap benar, lalu walau karakter buruk meyakini masuk surga, bisa masuk surga, nggak bisa. Yang kedua, dibenarkan merasa dianggap benar, berusaha hidup baik, meyakini masuk surga, bisa masuk surga, jadi anggota masyarakat. Tapi Kristen yang benar, you must be perfect as just your Father in heaven is perfect. Kamu harus serupa dengan Tuhan Yesus, ini yang benar. Dipindahkan status untuk belajar sempurna guna dimuliakan. Kelompok terbanyak saudara yang di sini. Sebagian ada di situ tapi diam-diam. Kita kelompok kecil saudara, kita minoritas. Kita nggak mau debat dengan siapa-siapa. Anda suka datang kemari dengarkan kebenaran ini, you nggak suka, kita nanti mudah-mudahan ketemu di surga. Kalau you masih bisa masuk. Kita sedang berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yang tidak akan lekang oleh zaman dan waktu. Seandainya Tuhan Yesus hidup pada zaman sekarang, apa yang diajarkannya pasti persis seperti yang diajarkan dulu. Kalau Paulus hidup pada zaman sekarang, ditulis surat, tidak akan dirubah. Dia tidak akan melakukan konformisme, penyesuaian dengan dunia ini, tidak mungkin. Kalau kekristenan sudah menjadi agama, rusak. Dan saya dari kecil memang Kristen, saya juga rusak. Jadi pendeta pun juga sempat rusak. Sekarang baru mau benar, baru mau benar, belum benar-benar. Serangan kita dari mana-mana, tenang saja, kita jalan terus, karena pasti akan berakhir hidup ini. Dan semua buku hidup akan dibuka, semua akan telanjang di hadapan Tuhan.
Nggak ada yang bisa menyembunyikan diri. Jangan sombong. Menghargai nilai perbuatan menurut mereka yang mengikuti ajaran yang salah tersebut dianggap bisa merusak prinsip sola gratia, only by grace. Semua serba anugerah. Ini bodoh. Mereka tidak memahami apa itu kasih karunia atau anugerah. Walau mereka juga menganjurkan berbuat kebaikan, tapi kebaikan yang dianjurkan tidak berstandar kesucian dan kesempurnaan Tuhan Yesus. Sulit sekali, bahkan bisa tidak mungkin kelompok ini meyakini bahwa di dunia ini orang bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Padahal setiap orang percaya harus sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus. Ayo saudara, ayo kita berjuang mumpung masih ada kesempatan in the rest of our life. In the rest of our life. Di sisa umur hidup kita ini. Biasanya mereka tidak berjuang untuk sempurna seperti Bapa. Mereka juga tidak memahami maksud sempurna. Mereka lebih meyakini bahwa kesucian hanya bisa terjadi di surga. Biasanya mereka juga berpandangan salah, bahwa Tuhan Yesus mati tersalib hanya untuk sebagian orang, tidak untuk semua orang. Hanya untuk mereka yang ditentukan selamat salib Yesus diadakan. Kesalahan orang-orang Kristen tersebut di atas disebabkan karena mereka mencampur adukan ayat Alkitab tanpa melihat konteks ayat per ayat dengan teliti, cerdas dan jujur. Ya, tanpa melihat konteks ayat dengan teliti, cerdas dan jujur. Jadi tidak menggunakan kecerdasan secara proporsional. Terus? Faktor lain, mengapa banyak orang Kristen mengikuti ajaran yang salah tersebut, disebabkan karena membela doktrin yang sudah ada dengan premisnya yang dianggap sudah mutlak absolut benar. Mereka membelanya dengan membabi buta tanpa nalar yang objektif dan cerdas. Iya, saudaraku. Ini saudara jangan ikut-ikutan itu ya. Makanya saya menulis ini ya. Terus bangunan berpikir yang salah tersebut mengunci pikiran sehingga mereka tidak menemukan kebenaran murni dari Injil yang menyelamatkan. Injil yang menyelamatkan artinya membawa orang percaya kepada pemulihan gambar Allah atau rancangan Allah semula, sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang harus jadi proyeksi kita. Proyeksi kita harus ini, saudara. Kita sedang mengalami evolusi, ya, pembaharuan, reformasi, transformasi. Ini kalau berlanjut terus dan memang harus berlanjut terus, tahun depan saya kira suasana ini sudah berubah. Saya sendiri harus berubah lebih baik. Semua sahabat-sahabat saya, para pendeta-pendeta juga tidak boleh sembarangan lagi hidup. Ya, pasti suasananya sudah berubah. Dan jemaat juga harus semua berubah. Ya, nggak usah banyak bicara, kita biarpun dianggap apa-apa terserah, tapi yang penting kita berusaha untuk hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Oke, terus. Bisa dipastikan kualitas keimanan orang-orang tersebut berkadar tidak seperti yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Walaupun nampak secara kasat mata, mereka orang-orang bermoral yang baik dan beragama dengan tekun, tetapi mereka tidak berusaha mengenakan kehidupan Tuhan Yesus secara konsekuen. Sebagai ganti dari usaha untuk sempurna, mereka membangun sistematika teologi dengan berbagai kajian-kajian yang semata-mata hanya untuk membela ajaran mereka yang tidak sesuai dengan jiwa Injil yang orisinil. Mereka terjebak dalam aktivitas rasio yang menciptakan organsi doktrin. Arogansi doktrin. Jadi ada orang-orang yang sombong. Aku paling benar, doktrinku paling benar. Semua dirumuskan secara nalar. Sekarang ini banyak doktor teologi. Anda tahu doktor teologi itu apa sih? Siapa sih yang pantas mencapai gelar tertinggi? Orang yang pantas mencapai gelar tertinggi itu orang yang menemukan format.
Orang yang sudah menemukan format, di balik format tersebut ada falsafah. Format yang dia temukan, yang dibangun dari falsafah-falsafah yang benar, telah membangun sebuah citra diri. Nah, kalau dalam kehidupan Kristen, dia harus menemukan format Kristus dalam hidupnya. Dibangun dari kebenaran-kebenaran yang murni, bukan kajian teologi yang dianggap benar oleh para teolog. Makanya sebagai bukti apakah dia benar-benar doktor adalah kelakuannya, kualitas hidupnya. Apakah dia sudah mengenakan pribadi Kristus? Teologi harus dibagi menjadi dua. Yang satu keilmuan yang dibicarakan dan diolah di sekolah teologi. Yang kedua kepercayaan. Ini suka-suka lo. Namanya kepercayaan. Nah, bagaimana kita seharusnya? Kita mesti bisa mengkolaborasi dua-duanya. Jika kepercayaanmu benar, dibangun dari teologi yang benar, kamu akan menemukan format. Format yang kamu temukan itu dibangun dari falsafah, kalau pakai bahasa dunia, pakai bahasa kita, pakai kebenaran. Dan format itu membangun citra hidupmu. Itu baru dokter. Makanya sekarang saya bersemangat untuk menjadikan gereja itu Bible School. The real Bible School is church. Gereja ini jadi sekolah Alkitab. Saya tulis banyak buku, saya seminar terus, saya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara menemukan kebenaran-kebenaran sampai bapak ibu bisa membangun format. Dan format ini membentuk citra dirimu. Saya mengatakan ini karena orang-orang di sekitar saya dan saya melihat makin ajaib. Saya tidak ngerti kenapa kamu jadi begitu. Mungkin saya terlalu sensi, tapi saya sudah tua, saudara. Dan kalau bapak ibu sudah sering mendengar saya berbicara, bukan tua secara usia dalam hal ini, secara teologi saya belajar. Dalam kehidupan saya belajar. Dari lagu-lagu yang saya gubah, saudara pasti melihat pengembaraan hidup rohani saya. Jadi kalau saya berkata ajaib nih orang, itu subjektif, tapi memiliki nilai objektivitas kalau menurut saya. Jika saudara tidak percaya, you alami sendiri, you rasa. Temukan format hidup yang dibangun dari kebenaran-kebenaran. Dan di antara pilar itu adalah pertemuanmu yang langsung dengan Tuhan setiap hari dalam doa. Supaya kau membangun citra dirimu dari format yang kau temukan. Saya bicara format yang benar. Di dunia orang tidak menemukan format yang benar. Karena citra mereka dibangun dari arloji yang harga 2 miliar. Tas yang bermerek, branded. Rumah bagus. Kekuasaan, gelar pangkat. Relasinya siapa, penampilan, cantik ganteng. Bagaimana dia punya citra diri kalau hidungnya dibuat lebih panjang, 0,5 senti. Kemudian dagunya dibelah. Bagaimana lipatannya diambil. Itu citra diri. Anda tahu nggak, begitu Anda, maaf ya, begitu orang masuk gereja itu ya, cara jalannya saja sudah, dia sedang bangun citra diri, dia mau melihat pencitraannya dari jalannya aja. Ada orang yang masa bodoh, tapi ada orang yang mau nunjukin citra dirinya. Dari mobil yang dipakai, kalau anak muda kan dicat, peleknya diganti, itu kan kalau anak muda. Kalau orang tua kan tidak. Bentley seri terakhir, Rolls Royce, Mercy seri terakhir, itu pencitraannya. Dia punya format yang sesat dan pasti binasa. Dia tidak menghormati Tuhan. Kalau saya boleh ngomong begini, sorry ya, lebih baik kamu tidak pernah jadi manusia daripada kamu jadi manusia tidak menghormati Tuhan. Lebih baik kamu jadi monyet, tidak perlu bertanggung jawab. Dan saudara yang ada di sini bersyukur. Kita jangan punya format yang salah.
Anda sedang membangun format. Anda sedang menemukan format. Mari, let me show you the truth. Jangan sembarangan hidup. Oke, teruskan. Faktanya pula, mereka merasa sebagai perumus doktrin yang paling benar dan menganggap yang lain tidak berhak untuk merumuskan doktrin. Ada gereja-gereja yang begini angkuh ini. Dia pikir dia paling pintar. Dia belum pernah datang hari Jumat di Arta Gading. Teruskan. Mereka menganggap bahwa tokoh-tokoh yang mereka sudah merumuskan doktrin yang mereka ikuti sebagai orang-orang yang tidak mungkin salah dalam semua yang diajarkan. Mereka menganggap bahwa tokoh-tokoh mereka yang sudah merumuskan doktrin yang mereka ikuti sebagai orang-orang yang tidak mungkin salah dalam semua yang diajarkan. Saya juga tidak mengharapkan kalau 200-100 tahun kemudian ya saya sudah meninggal, lalu orang mengikuti teologi saya, namanya teologi apa gitu, Erastian gitu. Jangan terus mendewakan saya seakan-akan dalam segala hal saya tidak punya salah loh. Ini penyakitnya ada gereja-gereja kalau sudah punya satu sosok tokoh ya, dia menganggap semua yang diajarkan tidak ada yang salah. Teruskan. Semua yang mereka ajarkan sudah final, sangat mutlak benar. Semua. Gila nggak itu? Makanya mereka terkunci dalam premis dasar yang kaku, tidak bisa keluar. Terus. Hal ini mengisyaratkan seakan-akan tokoh-tokoh tersebut sudah sejajar dengan Roh Kudus atau Tuhan sendiri dalam merumuskan doktrin. Perjalanan waktu membuktikan kesalahannya. Jangan berpikir Thomas Aquino tidak pernah salah dalam semua yang diajarkan. Agustinus. Saya yakin orang-orang besar ini melahirkan teologi besar. Tapi jangan berpikir bahwa semua pengajaran mereka selalu benar dan bisa masuk dalam seluruh wilayah. Jangan sejajarkan mereka dengan Tuhan dong. Bahkan sekalipun itu yang namanya Armenius, Yakobus Armenius, apakah itu Martin Luther, Calvin Zwingli atau siapapun, jangan disejajarkan dengan Roh Kudus dong. Jangan mengecilkan arti Alkitab yang akan selalu terbuka dan berpotensi untuk melahirkan kebenaran baru sesuai dengan kebutuhan umat di zamannya. Teruskan. Sekarang ini sudah mulai terbukti bahwa ajaran tersebut di atas tidak mampu menopang hidup kekristenan untuk tetap pada integritasnya sebagai anak-anak Allah yang harus sempurna seperti Bapa. Di negara-negara yang gereja-gerejanya menganut ajaran mereka, hari ini sepi ditinggalkan jemaat dan bangkrut. Masyarakatnya pun menjadi sekuler, berkeadaan rusak bila ditinjau dari perspektif kesucian Tuhan, hingga tidak mencerminkan kekristenan yang sejati. Ternyata doktrin tersebut tidak mampu menopang kehidupan yang berintegritas anak-anak Allah. Sebenarnya yang diajarkan Tuhan Yesus yang dibawa rasul-rasul itu sudah perfect. Dianiaya begitu hebat, mereka memiliki kesetiaan yang begitu sempurna. Betul. Begitu menjadi agama negara, kalau dalam bahasa gereja, Eropa dimasehikan, itu istilahnya. Terutama tahun 380 ketika Kaisar Theodosius Agung mengkristenkan seluruh Roma. Malah ambruk kekristenan, ambruk. Christianity is not religion but the way of life. Jadi rusak. Bapak Ibu, saya belajar di sini. Saya mengerti. Jadi ketika saya memahami kebenaran ini, saya jadi frustasi, saudaraku. Membenahi diri untuk menjadi sempurna saja sudah susah. Karena waktu saya masih muda, saya sekolah teologi, saya jadi pendeta, saya tidak atau kurang militan. Sehingga irama hidup saya yang ceroboh itu membuat saya terhambat untuk bisa mencapai kesucian yang standar. Saya bersyukur kalau saya bisa sadar hari ini dan berjuang untuk berubah. Kalau enggak, mungkin saya enggak bisa berubah. Mana orang tahu kesalahan saya di mana.
tapi saya mengenal diri saya sendiri. Ketika kita mengenal standar kesucian Tuhan, kita jauh dari sempurna. Maka saudara jangan, aduh kita rendah hati aja lah. Saudara, aduh ampun deh, tolong Tuhan. Ini orang-orang yang kadang-kadang tuh udah miskin sombong. Lu udah bodoh sok pinter. Lu belum kaya juga belagu. Yang kaya belagu aja lu binasa, apalagi lu kagak kaya. Lalu mau apa? Apa sih yang kau banggakan? Cantik. Sebentar lagi kamu peyot loh. Waktu kau mati, kau minta ditidurkan di ruang tamu aja nggak boleh loh. Udah mati nih, ya nggak, saya nggak apa-apa lah di dapur. Dapur pun nggak boleh. Saya biasa digeletakkan di halaman aja. Enggak juga nggak boleh. You busuk tahu. Kok bisa sombong lah kamu? Ampun nggak itu orang-orangnya. Lihat orang-orang sombong begitu, ampun dah. Kita jangan begitu dah, saudaraku. Amin. Mau kaya, mau hebat, apa sih? Yuk kita rendahkan hati untuk belajar sempurna seperti Tuhan Yesus. Yuk. Pemikiran yang salah di atas meletakkan landasan pemikiran pula bahwa maksud kalimat bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Artinya, bahwa tidak ada seorang pun yang pernah mampu dan berhasil melakukan hukum Taurat, baik di masa lalu maupun sampai kapanpun di masa yang akan datang. Mereka tidak memahami bahwa selain Tuhan Yesus yang sudah menang, artinya memenuhi Taurat dan menaati Bapa dengan sempurna. Orang percaya juga harus menang seperti Dia menang. Ini saudara ya. Kalimat bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, itu diartikan bahwa tidak ada orang yang pernah bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Sampai kapanpun. Saya setuju, sebelum Tuhan Yesus datang, tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Ingat ya, sempurna. Tidak pernah. Tuhan Yesus yang bisa. Katakan amin. Nah setelah Tuhan Yesus bisa, Tuhan pun mendidik kita untuk seperti Dia. Nah hukum Taurat itu apa? Harus kita mengerti kan di sini. Yang intinya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Yang kedua, manusia seperti dirimu sendiri. Bisa nggak? Mesti bisa. Orang Buddha bisa mengasihi diri sendiri. Maksud Anda nggak bisa? Yang pertama ini, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Teruskan. Dalam Roma 8 ayat 28 sampai 30. Teruskan aja. Dan lain sebagainya. Orang percaya dipanggil untuk sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Ini berarti orang percaya bukan saja dimampukan untuk memenuhi Taurat di dalam kehidupannya, tetapi juga melakukan kehendak Bapa. Bisa. So kalau tidak bisa melakukan kehendak Bapa, Tuhan berkata, I never knew you. Aku tidak kenal kamu. Terus? Sebagai konsekuensinya pula dari pandangan yang salah di atas, bahwa tidak seorang pun dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat, menurut sekelompok orang Kristen dan teolog, tidak ada orang yang pernah bisa melakukan hukum Taurat dengan baik, dan tidak akan pernah ada orang yang bisa melakukan selain Tuhan Yesus. Tapi kalau kita percaya Tuhan Yesus, iya, dan orang-orang yang mengikut Dia harus bisa. Dan nanti masalahnya begini, saudara ya. Ini Bapak Ibu mesti mengerti, dan ini mungkin agak menyimpang ya. Kan kita harus sempurnakan saudara. Sempurnanya Tuhan Yesus dengan kita kan beda. Tuhan Yesus saudaraku, itu pikul 1000 kilo. Ini kalau David pikul 80 kilo. Harus lulus tapi, lulus. Statusnya lulus. Ini juga lulus. Ya tahu saudaraku, ini Rudi, dia pikul 120 kilo juga lulus. Ini hak Tuhan. Tuhan mengatakan dulu sebelah kanan kiriku itu haknya Tuhan. Jadi kesucian itu sebenarnya bertalian dengan moral.
Kesucian itu bukan sekedar hati yang kotor terus dibersihkan pakai deterjen. Dalam hal ini darah Yesus. Bukan. Di sebelah mana sih hati kita? Liver. Bukan. Tetapi karakter. Karakter juga bertalian dengan ujian. Misalnya, saudara punya temperamen buruk, tapi ada di tengah hutan nggak pernah ketemu orang juga nggak teruji, betul nggak? Ketemu monyet marah sama monyet. Ada tes-tes yang dimiliki orang yang beda tesnya. Kalau Tuhan Yesus dapat tes ujiannya modul A, misalnya ya, modul A. Kalau si David modul N aja. Kalau tadi siapa? Rudi modulnya L. Beda. Ini tingkat kesukarannya beda sama yang ini. Tapi bisa harus lulus. Kok bisa bilang sempurna nanti di surga? Ya di sini dong. Kan orang tuh pendek. Dia pikir sempurna itu angkanya sama 1000. Kok bodoh bener sih? Akhirnya saudara kan, nggak mungkin sempurna. Mental block. Kerjakan dong keselamatanmu. Oke, teruskan. Selain berpandangan bahwa Tuhan Yesus mati hanya untuk orang Kristen atau orang percaya, mereka juga salah memahami Roma 2 ayat 13. Ini kan konteks kita. Dalam Roma 2 ayat 13 jelas mengatakan, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Karena di kayu untuk kata dibenarkan jelas sekali menunjukkan adanya pembenaran atas mereka yang melakukan hukum Taurat. Dalam Roma 2 tidak ada indikasi penjelasan mengenai bahwa tidak ada orang yang tidak dapat melakukan hukum Taurat. Tidak semua kebenaran yang saya pahami bisa ditulis di buku. Nanti di tempat lain saya lengkapi lagi. Maka harus banyak baca buku saya. Kan tadi kita membaca di Alkitab tidak ada orang yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Saya setuju tidak pernah ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna sebelum salib. Sebab Tuhan Yesuslah orang pertama yang melakukan hukum. Melakukan hukum. Dan hukum Taurat yang dilakukan Tuhan Yesus itu hukum Taurat yang disempurnakan. Yang nanti muaranya Tuhan sendiri. Kalau orang berdosa yang tidak mampu mencapai kesucian Tuhan, kamu ikuti aku ya. Tapi karena nggak bisa berhubungan langsung, nih, ikuti ini. Ini hukum, law. Tapi setelah Tuhan sudah datang ke dunia, kita bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Dia mulai berkata, the Lord is my law, not Torah, but the Lord is my law. Ya. Tapi ini juga, hukum ini juga harus sudah bisa kita lakukan. Harus sudah lewat dulu. Kalau hukum yang tertulis saja belum bisa dilakukan, bagaimana Anda bisa melakukan kehendak Tuhan? Misalnya sudah di kantor masih nyolong, you masih punya selingkuhan. Jangan ngomong, budak lu dan gak usah ikut Tuhan lagi deh kalau begitu. Yang itu harus beres dulu. Baru you mau sempurna. Anda paham maksud saya? Nah, kalau dikatakan bukan orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan, tapi orang yang melakukan. Itu artinya, untuk konteks Roma 2:13, ini kan bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mendengar Taurat. Betul? Mereka melakukan Taurat, itu di sebagiannya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal, budi. Oke? Tetapi hukum yang sama dengan itu, kasihlah sama manusia seperti yang ini kan mereka nggak punya bangsa lain, bro. Jadi lakukan
kebaikan kepada sesamamu, dan kalau kamu buat baik untuk sesamamu, itu diperhitungkan untuk Tuhan. Paham? Jadi bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mendengar Injil, baik sebelum salib maupun sudah salib, itu bisa melakukan hukum dalam arti mengasihi sama seperti diri sendiri. Tetapi tidak bisa sempurna, karena mereka tidak mengenal Allah. Mereka tidak mengerti kasih Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kalbu, budi. Nah, Tuhan Yesus melakukan ini dua-duanya sempurna. Nah, setelah itu kita yang ikut Tuhan Yesus harus juga ikut seperti Dia. Maka tadi kan waktu dibaca, orang-orang yang mengajar salah ini karena mencampur adukkan ayat tanpa lihat konteks ayat, betul nggak? Roma 2 ayat 13 itu konteksnya untuk bangsa-bangsa lain. Harus cerdas. Tidak semua bisa saya tulis, tapi kalau hadir Anda kan tahu. Kalau Anda tidak hadir, baca doang bisa pusing. Amin. Begitu. Tidak ada seorang pun dapat melakukan hukum Taurat. Itu beberapa teolog atau banyak teolog ya, dan gereja-gereja besar juga itu memahami ayat itu bahwa tidak pernah ada orang bisa melakukan hukum Taurat. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kecuali Tuhan Yesus. Loh, kok nggak ngerti bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk memenuhinya dan mengajak orang untuk bisa serupa dengan Dia? Amin. Loh, tapi nggak mungkin kita sempurna. Tuh, nih, gua kasih tahu nih. Nih, modul A beda-beda dong. Nggak mungkin sempurna di dunia, Pak. Loh, kok Tuhan yang bilang kamu harus sempurna? Bukan di surga, di bumi kok. Kuduslah kamu sebab kudus di mana? Di bumi. Makanya setiap saudara harus menemukan tes masing-masing, pergumulan masing-masing. Yang penting lulus, menanglah kamu. Ya, zaman sekarang saudara, saya kemarin juga di gereja itu, terus WL-nya bilang, katakan kamu luar biasa. Lalu gembalanya bilang sama saya, kau luar biasa. Aku juga bilang gimana ya. Akhirnya Anda tahu, waktu khotbah saya hajar. Tadi luar biasa maksudnya apa? Kok kamu yakin luar biasa sebelahmu itu apa? Saya pernah di satu kebaktian tuh lucu juga itu, tiba-tiba muncul di benak saya begini nih. Tapi saya kemarin nggak mau ngomong, aku nggak mau lucu. Tapi sekarang mau. Kau bilang sebelahmu luar biasa, padahal dia baru saja kentut diam-diam. Kamu sakit perut kentut, kamu mestinya lari ke belakang sana ngapa gitu? Atau paling tidak kamu hamburkan di jalan. Ini kamu di tempat jus, nggak ada bunyi itu makin bau. Terus habis membuang hadirat begitu. Orang jadi bingung gini. Sialan ini. Habis begitu, WL bilang, katakan semua luar biasa. Luar biasa. Tapi kemarin saya kepikir begitu waktu KKR. Tapi saya nggak mau nyebut. Saya nggak mau rusak suasana. Tapi kalau di sini udah perlulah ya refreshing sedikit. Enak aja kamu luar biasa. Orang dia utang nggak bayar, kok luar biasa loh. Dia baru saja naik bus, terus konektornya lewat, tidak menagih, konektornya nggak lihat atau lupa, dia bilang, puji Tuhan, haleluya. Kok luar biasa itu apanya sih? Nggak jelas tuh orang. Terus kan? Tentu pengertian hukum Taurat dalam konteks ini harus dipahami dengan benar. Jika seseorang sudah berpikir bahwa tidak ada orang yang dapat melakukan hukum sama sekali, atau perhatikan kata sama sekali, maka hal ini menutup pintu terhadap kemungkinan orang di luar Injil bisa masuk dunia yang akan datang. Di luar Injil udah nggak bisa. Nggak ada yang bisa melakukan kok. Langsung dikunci sama dia, sama orang-orang yang punya teologi ini. Kunci semua. Semua nenek moyangnya masuk neraka itu.
Saya pernah ya kumpul dengan para pengusaha, diajak makan lah. Para pengusaha, dia bilang begini, Pak Pendeta, Papa saya itu orang-orang baik, lalu mati gak kenal Yesus, masuk neraka. Saya belum jawab, itu pendetanya sebelah saya menjawab. Dia ambil tisu atau barang gitu ya, putih gak ini? Putih. Terus dia ngambil tisu yang lain yang lebih putih. Ya jangan bilang ini putih, ini lebih putih. Aduh, saya mau ngomong jadi nggak bisa. Sampai sekarang jadi kepikiran saya. Yuk nggak boleh apple to mangga, harus apple to apple. Nah kan papanya itu orang baik. Jangan disamakan dengan Yesus dong. Atau dengan kita yang menerima anugerah kasih karunia dalam Roh Kudus dan Injil. Mereka berbuat baik kepada sesamanya dengan tulus. Itu diperhitungkan perbuatan baik kepada Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Tuhan. Tapi kalau kamu mengenal Tuhan, kamu harus mengasihi dengan segenap hati, jiwa, kalbu, budi, dan sesamamu juga dengan sempurna. Jangan nanti di luar saudara berkata, itu pendeta Erastus universalistis. Semua orang bisa masuk surga. Kamu duduk dulu, kamu dengerin saya khotbah. Otak kamu pendek sayang. Kamu mesti belajar panjang, jelimet menjelasinya, tahu? Kalau sudah punya premis yang salah, semua disimplifikasi. Jadi ngawur. Seperti tadi saya bilang, nggak mungkin kita sempurna seperti Tuhan. Ya iyalah. Tapi Tuhan kok bilang kamu harus sempurna seperti Bapa? Nah, kamu harus tahu dimensi Allah yang tidak terbatas. Seberapa grade yang harus kamu capai. Oke, baca terus. Ini pula berarti mereka yang ada di luar Kristen atau tidak mendengarkan Injil ditentukan untuk masuk neraka. Ya kan? Kalau berkata bahwa tidak ada yang bisa melakukan hukum sama sekali, iya kalau begitu semua di luar Injil masuk neraka. Bagaimana dengan ucapan Tuhan di Matius 25, 31-46? Ketika aku lapar kau beri aku makan. Teruskan, Sejatinya mereka belum memahami Taurat itu sebenarnya. Taurat adalah hukum yang intinya ada dua, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mereka tidak mau mengerti bahwa Tuhan Yesus memperkenankan orang-orang masuk kerajaannya bukan karena iman, atau karena memang tidak mendengar Injil, tetapi karena perbuatan kasih. Ya, Matius 25, 31-46. Dengan demikian bisa ditegaskan bahwa Matius 25, 31-46 ditujukan kepada mereka yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus. Kalau orang Kristen pasti tahu bahwa perbuatan baik itu untuk Tuhan sendiri. Nah, perlu ditegaskan, dibaca terus. Perlu ditegaskan bahwa dibenarkan bukan berarti tidak memiliki kesalahan sama sekali. Bangsa-bangsa di luar umat pilihan dengan standar moralnya yang terbatas tidak mungkin bisa menyamai kehidupan umat pilihan atau orang Yahudi dan orang percaya. Ternyata dalam sejarah kehidupan Allah bisa membenarkan seseorang tanpa memperhitungkan kesalahannya yang lain. Ya, tapi ingat ya, saya sedang bicara Roma pasal 2:13. Ingat ini. Ini khusus orang-orang atau bangsa-bangsa lain yang tidak mendengar Injil. Ingat ini. Terus. Seperti Abraham dibenarkan, tetapi masih berkeadaan sebagai orang yang tidak hidup dalam standar kesucian Allah. Abraham memiliki istri lain, Ketura. Namanya Ketura namanya. Terus. Selain Hagar yang juga dihamilinya. Baik Ketura maupun gundik-gundiknya juga memiliki anak-anak. Anda nggak tahu kan Abraham punya banyak anak? Anak darah daging dari gundik-gundiknya, dari istrinya yang lain. Tetapi yang dianggap sah itu Ishak. Loh kok dibenarkan? Ya udah terserah situ, kita teruskan. Jadi Abraham sebenarnya memiliki banyak anak, bukan dari Sarah. Apakah orang seperti Abraham pantas masuk surga yang suci? Ternyata Abraham diakui sebagai sahabat Allah dan dibenarkan. Gimana?
Gimana? Kita tuh mesti cerdas dan jujur dan teliti. Ini ya, tulisan ini bisa menggoyangkan banyak orang Kristen. Tapi saudara jangan tergoncang. Pokoknya Anda ikuti kebenaran. Amin. Terus. Hal ini juga terjadi atas Daud. Daud bukan orang yang tidak memiliki kesalahan, tetapi dosanya tidak diperhitungkan. Daud itu bininya 5 loh. 5 istrinya. Dan tangannya berdarah. Tapi Daud mengatakan berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan dosanya. Terus. Daud dapat julukan seorang yang memiliki hati berkenan kepada Allah. Man after God's heart. Man after God's heart. Ini julukannya Daud. Dia dibenarkan walaupun dia tidak suci dalam arti dia punya salah. Bukan dalam arti bahwa dia nggak punya salah sama sekali. Terus. Dalam hal ini sangat jelas bahwa dibenarkan bukan berarti tidak memiliki salah sama sekali atau sudah sempurna, yaitu bagi mereka yang tidak mendengar Injil. Yaitu bagi mereka yang tidak mendengar Injil. Jadi jangan bodoh, lihat konteks. Terus. Dengan hal tersebut, maka tidaklah sulit untuk memahami bahwa terdapat sejumlah orang-orang yang dibenarkan Tuhan dalam keadaan yang tidak sempurna atau masih berkesalahan. Hal ini harus didasarkan pada pemahaman bahwa Yesus mati untuk semua orang yang hidup di bumi ini, bukan untuk sebagian orang saja yang ditentukan masuk surga. Ya, jadi tidak sulit untuk memahami atau menerima. Sama. Terus, Tuhan Yesus mengorbankan diri, mati di kayu salib juga termasuk untuk Abraham dan Daud, serta semua orang yang hidup di zaman perjanjian lama, maupun orang yang tidak pernah mendengar Injil atau tidak mendengar Injil dengan benar. Intinya, salib untuk semua orang atau dunia ini. Paling membuat saya marah ketika diajarkan salib hanya untuk sebagian orang. Anda bayangkan, dalam pikiran Allah miliar triliun tahun, dia memikirkan orang-orang tertentu yang diselamatkan. Tapi lebih banyak orang masuk neraka. Betapa jahatnya Allah seperti itu. Allah nggak merancang begitu. Itu bukan Allah yang benar. Jangan ikuti ajaran yang salah itu. Terus. Bagi umat pilihan bangsa Israel, penyelesaian dosa mereka dengan darah domba. Tetapi ternyata darah domba tidak dapat menyucikan. Darah domba hanya sebagian tindakan profetis terhadap korban yang sesungguhnya. Darah domba seperti voucher untuk menyelesaikan masalah dosa manusia. Terus. Perintah mengorbankan darah domba sebagai penyelesaian dosa hanya untuk menunjukkan bahwa Allah adalah Allah yang memiliki tatanan. Jadi domba itu disembelih. 2, maksudnya 1, menunjukkan bahwa Allah punya tatanan. Tidak bisa bilang begini, kau salah ya, kau ampuni, udah beres-beres. Itu Allah liar, tidak punya tatanan gelandangan. Kau salah, tetap dihukum. Tapi aku kirim anakku yang tunggal untuk bisa memikul dosamu. Ini tatanan yang luar biasa. Jadi tidak mungkin ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Tapi darah apa dulu? Teruskan. Dalam tatanan tersebut, tidak dimungkinkan penyelesaian dosa tanpa sarana. Nggak mungkin, teman. Ya, aku ampuni kamu. Nggak mungkin. Terus. Sarana yang sesungguhnya adalah darah manusia. Sebab dosa dilakukan dalam daging manusia. Dalam darah manusia, bukan dilakukan dalam darah binatang. Yang ditumpahkan harus darah manusia. Karena dosa dilakukan dalam daging dan darah manusia. Kok bisa loh kambing menggantikan kita? Nggak adil, nggak fair. Harus darah manusia juga. Terus. Hanya darah manusia. Terus. Dalam hal ini, darah anak manusia yang sah dapat menyelesaikan masalah dosa. Anak manusia A besar, M besar mestinya. Terus. Darah binatang belum memuaskan hati Allah.
Jika darah domba hanya sebagai tindakan profetis, Profetis itu nubuat. Nanti akan ada penumpahan darah. Ini voucher. Sekaligus yang pertama menunjukkan tatanan, yang kedua profetis. Ya, terus. untuk menunjukkan tatanan Allah, maka orang-orang di luar umat Israel sesungguhnya tidak berbeda dengan bangsa Israel dalam menerima penyelesaian dosa melalui darah anak manusia, Tuhan Yesus. Jadi begini, Israel kan kalau punya dosa, pemberesannya pakai darah domba. Amin? Amin? Darah domba nggak menyucikan, hanya profetis dan menunjukkan tatanan. Jadi bangsa lain pun juga tidak beda dengan orang Israel. Karena darah itu tidak menyucikan loh bro. Yang menyucikan darah Tuhan Yesus. Jadi Israel tidak punya kelebihan. Hanya menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi bangsa pilihan yang menyimpan dokumen tindakan Allah dalam sejarah hidup mereka. Darah domba nggak bisa menyucikan, hanya menunjukkan Allah itu punya tatanan. Yang kedua, bahwa itu tindakan profetis, nubuatan, menjadi semacam voucher. Ini voucher. Kalau darah domba tidak memiliki kuasa untuk menguduskan, itu menuju darah Yesus, berarti bangsa-bangsa lain tidak beda jauh atau tidak berbeda bangsa Israel. Jangan berkata begini, alah, lu orang Jepang tidak punya darah domba, gua punya. Sekarang kalau ngomong begini, hei kamu orang Yahudi, dan berlaku, darah domba nggak bisa menyucikan. Yang bisa darah Yesus. Orang Jepang pun bisa disucikan oleh darah Yesus. Satu hal yang sangat menarik dalam pembenaran atas hidup Abraham adalah pembenaran atas Abraham terjadi atau diberikan karena ia melakukan segala sesuatu yang dikehendaki atau diinginkan oleh Tuhan. Seakan-akan rendahnya standar kesucian Abraham nggak dilihat. Abraham punya ketaatan kepada Allah, melakukan apa yang Allah ingini, itu yang mau dia dibenarkan. Yang lain seakan-akan Allah tutup mata. Kenapa? Karena memang Abraham tidak mampu mencapai kesucian Tuhan. Lagi pula zaman itu memang begitulah, pria bisa punya gundik dan istri-istri. Ya udah deh, jangan pakai bajumu ke badan Abraham. Bukan apple to apple, itu apple to kesemek. Oke, terus. Pembenarannya bukan didasarkan atas perbuatan baik kepada manusia lain, seperti Matius 25 ayat 31 sampai 46. Juga tidak seperti Daud yang memohon ampun atas kesalahannya dan memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Lihat saya, Abraham dibenarkan karena melakukan apa yang diingini Tuhan, walaupun dia nggak sempurna, betul? Daud dibenarkan karena mengasihi Tuhan, betul? Salah minta ampun. Ada lagi nih yang dibenarkan karena dia mengasihi orang yang dalam penderitaan. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Kau kubenarkan. Ini kelompok yang lain. Jadi yang namanya dibenarkan di kayu, ya, untuk Abraham, Daud, dan untuk orang ini beda. Dibenarkan dalam keadaan mereka tidak sempurna. Sama kan Abraham, Daud, ya tentu orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Ketika aku telanjang, kau berikan aku pakaian. Sini, masuk kerajaanku. Sama. Saya cuma mau membuktikan ini loh. Jadi jangan berkata bahwa di luar orang Kristen gak ada orang masuk dunia akan datang. Mereka masuk dunia akan datang. Kalau saya bilang masuk surga, orang suka marah. Surga itu apa? Dia belum ngerti, jadi aku susah menjelaskannya. Masuk dunia akan datang, atau masuk surga sebagai anggota masyarakat. Tapi kalau saudara dan saya harus dimuliakan bersama Yesus. Tapi kalau sudah sombong, Anda nggak bertobat, jangankan jadi anggota masyarakat, jangankan jadi anggota keluarga kerajaan, anggota masyarakat pun nggak. Yuk jangan sombong. Terus. Pembenaran atas Abraham dengan pola pikir demikian itu, menjadi pola pembenaran atas orang percaya. Orang percaya dibenarkan karena iman, yaitu iman yang berpola seperti kehidupan Abraham. Dalam hal ini orang percaya perjanjian baru harus benar-benar mengerti segala sesuatu yang dikehendaki oleh Bapa dan melakukannya barulah dibenarkan. Atau tetapi dasarnya adalah darah Yesus. Iya, tetap pada darah Yesus. Kalau nggak darah Yesus tidak bisa menghampiri Tuhan. Terus.
perlu diperhatikan dengan serius. Pembenaran terhadap mereka yang tidak mendengar Injil tidaklah sama dengan pembenaran bagi orang yang percaya yang mendengar Injil. Pembenaran oleh iman percaya, perjanjian baru yang berpola pada tindakan hidup Abraham tidak sama persis dengan pembenaran atas Abraham. Pembenaran oleh iman orang percaya perjanjian baru yang berpola pada tindakan hidup Abraham tidak sama persis dengan pembenaran atas Abraham. Terus, kalau Abraham dibenarkan sementara ia masih memiliki keadaan yang tidak sempurna, tetapi orang percaya memiliki pembenaran dalam keadaan yang tidak boleh bercacat sama sekali. Nah, itu beda. Jangan, Abraham juga boleh punya gundik, gue juga boleh. Loh, Abraham dibenarkan tuh punya gundik. Nah, beda. Penurutannya benar, tapi standar penurutannya beda. Terus, itulah sebabnya kita dipanggil untuk hidup sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Oke. Ini Abraham. Ini kita. Tuhan bilang ini. Lakukan ini. Abraham bilang, yes. Yes. Yes, Lord. Yang ini, ya kamu gak bisa, gak apa-apa deh. Tapi yang ini kamu lakukannya. Yes. Amin. Amin. Terus ini kita. Salib. Ada salib kepalanya. Kamu ya, seperti Abraham. Kuturu. Apapun kau lakukan. Mau? Yes, ini kamu lakukan. Yes gak? Ngerti saya ngomong apa? Kamu punya iman seperti Abraham. Ini Abraham, ini kita. Nih, saya suruh ini, dia lakukan. Kamu ngerti? Ngerti Tuhan. Mau lakukan apa yang gue katakan? Ya Tuhan, lakukan. Abraham boleh punya gundik, kamu beda. Ini kita bicara doktrin loh. Tapi implikasinya nyata benar. Jangan bicara doktrin cuma hanya menjadi konsumsi pikiran. Tidak bisa membangun format yang mencitrakan diri agung di mata Tuhan. Jangan. Harus jadi. Amin.